Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Harisul Watani MPDI selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Agustri Cahyo MA selaku Dosen Pembimbing Magang 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Yani Mustafa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Wasid Suryani dan Ibu Lia Faiza SHI selaku Guru Pamong Magang 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafiatul Istiqomah dari kelas PAIF. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan akhir magang saya yang saya laksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Sebelum itu, saya di sini akan menyampaikan gambaran umum atau profil madrasah. Ada tiga poin yang akan saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama mengenai visi, yang kedua misi, dan yang ketiga tujuan dari madrasah. Yang pertama, visi dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun yaitu terbentuknya insan yang berprestasi, selaras antara iptek dan imtak, serta berbudaya lingkungan. Lalu untuk misi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun yaitu meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar untuk mencapai prestasi prima, meningkatkan kualitas pengembangan diri siswa yang berorientasi pada kecerdasan spiritual, meningkatkan jiwa entrepreneur peserta didik yang berorientasi pada budaya lingkungan, meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan, dan juga meningkatkan kualitas partisipasi stakeholder di madrasah. Adapun untuk tujuan dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun ini disesuaikan dengan tujuan pendidikan menengah pada umumnya, yaitu yang pertama, meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, menumbuhkan jiwa entrepreneur peserta didik, dan juga membudayakan pembiasaan cinta lingkungan. Lalu, di sini yang kedua saya akan menyampaikan mengenai hasil observasi atau wawancara yang saya lakukan di Lembaga Mantiga Madiun, yaitu yang pertama ada observasi atau wawancara mengenai kultur dan manajemen madrasah, yang kedua observasi atau wawancara mengenai perangkat pembelajaran guru atau RPP, yang ketiga observasi atau wawancara mengenai perangkat penilaian peserta didik, dan yang keempat ada refleksi. Yang pertama, observasi atau wawancara mengenai kultur dan manajemen madrasah. Itu ada 3 poin, yaitu yang pertama, perilaku peserta didik dari dalam dan di luar kelas. Secara umum, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan, perilaku peserta didik di dalam maupun di luar kelas di Mantiga Madiun sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi, memang ada sebagian siswa yang ketika saat di dalam ataupun di luar kelas berperilaku kurang sopan. Misalnya, mereka menganggap guru seperti layaknya teman sendiri, sehingga dalam hal berbicara mereka menggunakan bahasa yang kurang sopan. Meskipun demikian, ada sebagian siswa lain yang berperilaku baik dengan berbicara sopan kepada guru, mendengarkan saat guru menerangkan, dan membantu guru jika memang memerlukan bantuan atau ketika guru meminta pertolongan. Untuk poin yang kedua, yaitu mengenai kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya. Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan, itu ada beberapa kebudayaan yang diterapkan di Mantiga Madiun, di antaranya yaitu kedisiplinan, dengan datang tepat waktu sebelum pukul 7, menggunakan pakaian yang rapi, membaca Asmaul Husna dan doa, melakukan tadarus bersama, menerapkan protokol kesehatan, saling tegur sapa, menggunakan bahasa yang sopan, menjaga lingkungan agar selalu bersih, sholat duha dan sholat duhur berjamaah, serta melaksanakan kegiatan muhadharah setiap bulan. Akan tetapi, pada masa pandemi ini untuk kegiatan muhadharah, sholat duha dan sholat duhur ditiadakan karena mengingat proses pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai upaya-upaya pembinaan guru dan peserta didik. Upaya yang dilakukan oleh madrasah untuk meningkatkan kualitas pendidik diantaranya adalah dengan mengikuti seminar atau workshop,
Selain itu, setiap bulan guru atau wali kelas wajib memberikan laporan kepada kepala madrasah mengenai kondisi kelas dan perkembangan dari guru tersebut. Sedangkan untuk pembinaan peserta didik dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Di antara kegiatan ekstrakurikuler di Mantika Madiun yaitu dalam bidang olahraga seperti pencaksilat, bola voli, futsal, dan tenis meja. Ada juga kegiatan KIR, tata boga, tata busana, seni musik, SKUA atau standar kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah, PIK, tahfiz Quran, pramuka, PMR, UKS, dan seni baca Al-Quran. Lalu untuk subbab yang kedua di sini mengenai observasi atau wawancara perangkat pembelajaran guru atau RPP. Dalam observasi atau wawancara ini, saya melakukan wawancara pada 2 mapel, yaitu Al-Quran Hadis dan SKI. Untuk KIKD, Al-Quran Hadis dan SKI itu disesuaikan dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Sedangkan untuk indikator sendiri yang digunakan di Mantika Madiun itu sudah sesuai dengan penulisan indikator dan KD. Materi pembelajaran yang digunakan juga telah sesuai dengan indikator yang termuat dalam RPP. Sedangkan untuk strategi atau metode pembelajaran yang digunakan, khususnya dalam mapel Al-Quran Hadis itu adalah ceramah, diskusi, dan hafalan. Itu jika pelaksanaan pembelajaran secara offline. Adapun di masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara online. Guru menggunakan metode ceramah melalui video atau Zoom, dan setelah itu siswa diberi tugas. Untuk alokasi waktu, pembelajaran offline 1 kali pertemuan itu dilaksanakan selama 2 kali 45 menit. Akan tetapi ketika pembelajaran online, alokasi waktu berkurang menjadi 40 menit saja. Sedangkan untuk bahan pembelajaran, siswa itu diperoleh dari buku paket yang dipinjamkan dari perpustakaan di Mantika Madiun dan modul yang disusun oleh guru, di mana modul ini saat pembelajaran online itu diambil 3 bulan sekali oleh siswa. Untuk RPP mata pelajaran SKI, bagian KIKD itu sudah sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Untuk indikatornya sendiri, penulisannya juga sudah sesuai dengan tata cara penulisan indikator dan sesuai dengan KD. Materi pembelajaran juga telah disesuaikan dengan indikator yang termuat dalam RPP. Untuk strategi atau metode pembelajaran yang digunakan dalam mapel SKI adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Akan tetapi untuk masa pandemi ini, metode yang digunakan adalah diskusi, membaca, memahami, dan mempresentasikan, di mana siswa di sini dituntut untuk aktif. Guru memberikan materi, kemudian siswa berdiskusi, lalu hasil dari diskusi tersebut ia presentasikan di dalam forum diskusi tersebut. Untuk alokasi waktu, pembelajaran offline sama dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis yaitu 2 kali 45 menit, sedangkan untuk pembelajaran online itu berkurang menjadi 40 menit saja. Untuk bahan atau media juga sama, yaitu menggunakan buku paket yang dipinjami oleh perpustakaan dan modul yang disusun oleh guru. Selanjutnya, yang ketiga mengenai observasi atau wawancara perangkat penilaian peserta didik. Perangkat penilaian peserta didik ada 3 aspek yang akan dinilai oleh guru, yaitu aspek afeksi, aspek kognisi, dan aspek psikomotorik. Untuk penilaian aspek afeksi itu dilakukan dengan menilai keaktifan peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung atau saat pengumpulan tugas. Yang kedua, untuk aspek kognisi, penilaian aspek kognisi ini dilakukan dengan menggunakan tes lisan, tes tulis, dan tugas harian untuk mapel Al-Quran Hadis. Sedangkan untuk mapel SKI itu menggunakan ulangan harian dan tugas harian. Untuk aspek psikomotorik, penilaian dilakukan dengan menggunakan portofolio dan mengumpulkan tugas untuk mapel Al-Quran Hadis, sedangkan untuk mapel SKI itu menggunakan lembar unjuk kerja. Subbab yang selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama mengenai observasi kultur dan manajemen madrasah.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang observer lakukan, bahwa kebiasaan dan budaya-budaya baik sudah mengakar di benak guru dan siswa sejak dahulu, di antaranya dalam bidang kedisiplinan, keagamaan, dan juga kebersihan. Poin yang kedua, observasi perangkat pembelajaran guru atau RPP. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, bahwa pada masa pandemi ini, proses KBM dilakukan secara daring atau online. Sehingga, dalam hal ini, guru dituntut untuk menyusun RPP yang sesuai dengan situasi tersebut. Media yang biasa digunakan adalah WA Group, e-learning, Zoom, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga, observasi perangkat penilaian peserta didik. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, terdapat 3 aspek yang harus dinilai oleh guru, yaitu yang pertama aspek afeksi, yang kedua aspek kognisi, dan yang ketiga aspek psikomotorik. Aspek afeksi itu dinilai melalui keaktifan siswa, sedangkan aspek kognisi dinilai melalui tugas-tugas, tes lisan, tes tulis, dan ulangan harian. Sedangkan aspek psikomotorik dinilai melalui lembar portofolio dan juga lembar unjuk kerja. Sampailah kita pada subbab yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yang saya dapatkan di Lembaga Mantika Madiun ini adalah salah satu sekolah berbasis adiwiyata yang mana budaya dan perilaku siswa-siswanya secara umum sudah baik. Sedangkan untuk perangkat pembelajaran dan penilaian yang disusun oleh guru-guru juga sudah sesuai dengan situasi saat ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.